Baiklah anak-anak, coba kalian lihat tiruan dari benda-benda langit ini ya. Nah, saat benda langit yang bernama bumi ini berputar pada porosnya, itu akan menyebabkan perubahan siang dan malam. Peristiwa ini dinamakan apa anak-anak? Ya, sedangkan planet yang berwarna merah ini bernama planet Mars. Okto, kenapa kamu tidur saat Pak Timbul menjelaskan materi tentang tata surya ini? Saya akan memperbaiki kesalahan yang sudah saya buat dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan tidur lebih awal dari biasanya supaya tidak mengantuk saat di dalam kelas. Dan saya tidak akan mengulangi bermain game online FF, Pak. Kenapa kalian tetap bekerja sama setelah Pak Timbul ingatkan berulang kali? Saya akan menjadi orang yang lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Saya akan menjadi orang yang sukses di kemudian hari dan saya akan rajin belajar sampai sukses kelak. Saya juga janji Pak, saya akan membuktikan kalau saya akan menjadi orang sukses di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Lestari selaku Kepala SDN 6 Punung, lembaga tempat saya mengajar. Waalaikumsalam Pak Timbul. Ya, ada apa? Begini Ibu, saya hari ini menyampaikan maksud dan tujuan bahwa saya akan melaksanakan sosialisasi terkait dengan budaya positif pada pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti. Program tersebut yang notabene saya selaku guru penggerak itu memasuki modul 1.4 dan mendapatkan ilmu tentang budaya positif yang diantaranya salah satunya adalah disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Dari kelima inti dari budaya positif tersebut akan saya sampaikan atau saya sosialisasikan kepada Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru di SD Negeri 6 Punung ini, kurang lebih waktunya sekitar 1 jam. Begitu Ibu maksud dan tujuan saya menyampaikan pendapat maksud dan tujuan untuk hari ini. Baik Pak Timbul, untuk kegiatan nanti kita laksanakan setelah anak-anak pulang sekolah. Ya, jadi nanti kita persiapkan tempatnya kira-kira cukup di kantor ataukah di ruang kelas? Di ruang kelas Bu, nanti saya memaparkan menggunakan LCD, kemudian nanti dibersamai oleh Ibu Kepala Sekolah Bu Sri Lestari beserta Bapak Ibu Guru yang lain. Baiklah, semoga kegiatan nanti berjalan lancar. Jadi nanti materinya ada 5 ya? Ada 5. Ada disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, apalagi posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Ya. Jadi nanti kita laksanakan di kelas sekitar 1 jam ya Pak? Ya, sekitar 1 jam. Sekitar 1 jam, anak-anak kita laksanakan setelah anak-anak pulang sekolah. Dan saya mengizinkan semoga nanti kegiatan berjalan lancar dan Bapak Ibu Guru kiranya semua nanti bisa mengikuti dan kegiatannya bisa kita laksanakan. Apa yang kita harapkan nanti bisa terlaksana dan semoga nanti hasilnya bisa kita manfaatkan untuk memajukan SD atau sekolah kita nanti ya. Iya Ibu. Jadi intinya nanti kita laksanakan pada hari ini nanti setelah anak pulang sekolah. Iya. Dan saya mengizinkan Pak, semoga berjalan lancar.
Terima kasih Bu Tari selaku kepala sekolah saya di Lembaga SD Negeri Nanggunung yang telah memfasilitasi, yang telah memberikan izin, di mana yang notabene saya harus mensosialisasikan bahwasanya saya selaku calon guru penggerak, di mana mendapatkan pembelajaran terkait dengan budaya positif akan saya sampaikan kepada Ibu Sri Lestari dan Bapak Ibu guru di sini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan, kebijaksanaan dan kelonggaran waktunya dalam saya nanti mensosialisasikan program tersebut, Bu. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Pak Timbul, semoga Terima kasih. sukses, lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa menjalankan tugas dengan baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan selalu terlimpahkan kepada kita untuk waktu yang tidak terbatas. Dan sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat besok. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, seperti kesepakatan kita pada siang hari ini, kita akan mengikuti sosialisasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Timbul Sasongko dalam rangka melaksanakan tugas pendidikan guru penggerak, yaitu penerapan budaya positif, dengan harapan setelah kita mendapatkan sosialisasi semoga akan menambah wawasan kita atau membuat sekolah kita menjadi lebih maju dan lebih baik untuk mendidik anak peserta didik kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Semoga nanti kegiatan berjalan lancar. Saya selaku pemimpin di sekolah ini mendukung sepenuhnya dengan adanya kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif pada siang hari ini. Apabila nanti atau dalam kegiatan nanti ada kekurangan, maka mari kita saling membenahi, saling mengisi apa yang menjadi kekurangan dari kegiatan yang akan kita laksanakan. Dan kiranya untuk mengawali kegiatan ini saya cukupkan, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya Ibu Sri Lestari selaku Kepala SD Negeri Nanggunung. Terima kasih yang tiada terhingga saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu guru juga dari SD Negeri Nanggunung, di mana saya hari ini akan mensosialisasikan penerapan budaya positif yang telah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Bapak Ibu, langsung saja saya mulai kegiatannya. Salam dan bahagia selalu tercurahkan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Sebelumnya,
perkenalkan Bapak Ibu ya. Ini profil kinerja saya ya. Itu dimulai saat saya itu dari guru SD Negeri Mantren 1 pada saat itu mulai tahun 2007 sampai 2020. Kemudian saya mendapatkan amanah lagi menjadi guru SD Negeri 60 mulai tahun 2021 sampai sekarang. Saya juga penulis buku best practice sekolahku, rumah keduaku, pendidikan yang mencerahkan dan pembelajaran di masa COVID-19. Dan yang terakhir, saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 kelas 146A Kabupaten Pacitan. Sedikit profil terkait dengan perkenalan saya. Kemudian akan saya lanjutkan. Bahwasanya saya selaku calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 yang notabene kegiatan tersebut sudah saya laksanakan bersama melalui mulai diri sampai dengan kegiatan aksi nyata. Itu terdapat kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif. Sosialisasi penerapan budaya positif di Sekolah Dasar Negeri Napunong ini alhamdulillah bisa saya laksanakan pada hari ini, Kamis 13 Oktober tahun 2023. Kegiatan ini saya latar belakangi bahwa pendidikan adalah ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Maksud pendidikan merupakan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik mempunyai nilai dan peran untuk dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Melalui visinya, sekolah merupakan tempat anak belajar dengan merdeka dan menanamkan karakter profil pelajar Pancasila melalui budaya positif. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka saya ingin mengimplementasikan budaya positif di sekolah tempat saya bertugas, yaitu di SDN Napunong. Kemudian langkah awal yang saya lakukan adalah melakukan sosialisasi di sekolah saya dan mengajak seluruh guru untuk melaksanakan disiplin positif. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk tujuan sosialisasi pada siang hari ini, yaitu guru memahami budaya positif di sekolah. Untuk selanjutnya, guru bersama murid dapat membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Guru bersama murid dapat melaksanakan keyakinan kelas dengan kesadaran dan tanggung jawab. Guru bersama murid dapat menentukan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan budaya positif. Kemudian guru bersama murid dapat membiasakan diri sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ditentukan. Kemudian terciptanya budaya positif di sekolah. Untuk tolak ukurnya, bahwa guru dan murid membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dibuktikan dengan dokumentasi keyakinan kelas yang dibuat. Guru dan murid melaksanakan keyakinan kelas dengan kesadaran dan tanggung jawab dibuktikan dengan dokumentasi tindakan. Kemudian guru dan murid menentukan pembiasaan-pembiasaan yang sesuai dengan budaya positif dibuktikan dengan daftar pembiasaan yang akan dibudidayakan. Kemudian yang terakhir, guru dan murid membiasakan diri sesuai pembiasaan-pembiasaan yang sudah ditentukan dibuktikan dengan dokumentasi tindakan. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Anda sebagai pendidik ini setuju dengan pernyataan ini? Yang nomor 1 itu terkait dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak.
Ya, tidak setuju karena hukuman ini justru malah menjatuhkan, membuat anak itu menjadi down mental, menjadi tidak mampu berkembang secara psikologis ataupun secara secara mentalnya itu tidak akan berkembang ke maksimal karena dia hanya merasa takut apabila melakukan suatu kesalahan. Kemudian saya lanjutkan untuk pertanyaan pemantik yang nomor 2 terkait dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini bagaimana Bapak Ibu? Tidak ya? Ya tidak. Karena apa? Membaca atau membersihkan halaman sekolah ini juga di porsinya anak, di mata anak itu juga tetap merupakan suatu hukuman yang pada akhirnya ketika melakukan kesalahan juga akan berpandangan bahwa itu merupakan hukuman bagi saya. Demikian. Terus untuk yang pertanyaan pemantik nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana ini? Iya, begitu. Nah, begini ya Ibu, penghargaan atau reward itu juga terkadang juga memberikan semangat bisa. Namun demikian, reward yang diberikan secara tidak tepat itu justru akan membuat anak itu ketergantungan. Saya akan melakukan sesuatu hal, saya harus berprestasi misalkan, saya mau belajar dengan giat agar saya mendapatkan nilai yang gemilang, mendapatkan juara 1. Namun latar belakangnya si anak tersebut ingin mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan, entah itu berupa hadiah buku atau mungkin berupa hadiah uang atau mungkin sejenisnya. Jadi reward itu juga merupakan sesuatu yang secara kenyataan pada umumnya itu juga tidak mendukung dalam kegiatan budaya positif terhadap siswa. Nah, Bapak Ibu, untuk topik dalam disiplin positif ya, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol, kemudian yang keenam juga restitusi berkaitan dengan segitiga restitusi. Untuk eksplorasi konsep Bapak Ibu, yang pertama ini disiplin positif tadi ya, dan nilai-nilai kebajikan universal itu. Nah, coba ini Bapak Ibu coba dilihat ke depan. Ini ada permainan ya, permainan sebentar ini, perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu semuanya mengepalkan tangan ya. Bapak Ibu semua mengepalkan tangan. Coba misalkan ini Bu Eri, ini saya tunjuk sebagai kegiatan mengepalkan tangan untuk yang A ya. Nah, Bapak Ibu selanjutnya ini ya, Bu Eri ini perubahan paradigma. Coba semuanya mengepalkan tangannya ini. Kegiatan kepalan tangan ini ada A dan B. Misalkan ini saya dengan Bu Eri, saya memposisikan Bu Eri saya tunjuk sebagai pengepal tangan yang mengepalkan tangan posisi A. Coba Bu Eri di sini ya, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Coba Bu Eri menuliskan sesuatu, apapun silakan dituliskan. Ya, apapun silakan. Kemudian saya sendiri memposisikan sebagai yang B dan akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bu Eri memberikan benda tersebut. Bu Eri, mohon maaf nih, Bu Eri itu cantik loh. Boleh ya saya melihat kepalan tangan yang ada di tangannya Bu Eri? Tidak boleh, karena ini rahasia saya. Tapi
saya itu pengen tahu sedikit aja. Boleh ya? Ini sesuatu yang tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dilihat, jadi tidak usah dilihat. Ayolah Bu Eri, nanti aku ajak jalan-jalan kemana pun, aku turutin. Saya sudah sering jalan-jalan, kebetulan. Beneran, boleh ya Bu Eri, sedikit aja. Jangan. Ini sangat apa itu pribadi. Begitu. Iya. Ya. Maaf. Oke, terima kasih Bu Eri. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, itu tadi merupakan ilustrasi bahwa kepalan yang mengepalkan tangannya di posisi A itu sebagai pemegang kendali atau mengelola kontrol diri, bahwa beliau tidak akan pernah membuka sesuatu yang sudah menjadi haknya, yang sudah menjadi rahasianya pada kepalan tangan A. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Kalau tidak, mengapa? Apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Iya. Iya, karena itu tadi ya Bapak Ibu, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa atau yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ya, diri sendiri di posisinya yang A tadi, bahwa yang sudah ilustrasi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Bu Eri tidak akan pernah membuka kepalan tangannya karena itu bersifat sangat rahasia, dan Bu Eri menunjukkan bahwa beliau ini adalah sebagai mampu mengelola diri sebagai pemegang kendali dari apa yang sudah dituliskan. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini terkait dengan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang namanya ilusi itu sesuatu yang abstrak, jadi hanya angan-angan saja. Di sini ilusi guru dalam mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini untuk penjelasannya. Ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Kemudian untuk yang ilusi kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk memengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa menjadi murid tersebut menjadi tergantung pada sang guru untuk berusaha. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagah. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatifnya.
Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Begini Bapak Ibu terkait dengan pernyataan ini. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku mereka memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini ada tabel Bapak Ibu ya. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Ini kalau stimulus respon itu kalau dalam pembelajaran itu adanya menggunakan teori behavioristik di mana ada perubahan tingkah lakunya menggunakan stimulus dan respon. Kemudian di sini ada teori kontrol, ada perbandingannya. Untuk stimulus respon di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, untuk stimulus responnya, misalkan ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon. Namun pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Sedangkan orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi pribadi kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Namun pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak dapat menjustis atau memberikan suatu pemaksaan bahwa kamu harus menurut dengan saya. Itu tidak akan pernah mungkin dalam teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Namun pada teori kontrol itu justru malah adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sedangkan yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Namun dalam teori kontrol itu model berpikirnya hanya menang dan menang. Bapak Ibu, saya lanjutkan ini terkait dengan disiplin positif. Ini berjalannya begini Bapak Ibu. Disiplin positif atau teori pilihan ini saya adaptasi dari teorinya Dr. William Glasser, yang mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bahwa di sini berjalannya semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang dan menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru yang pada akhirnya akan terbentuk realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Karena pada dasarnya makna disiplin ini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercipta atau tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Pada teori motivasi itu ada motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar, kemudian berasal dari dalam motivasi intrinsik. Ini keterbalikannya dari urutan sesuatu yang saling hubungan timbal balik. Pada teori motivasi untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Kemudian lahirlah untuk menghargai diri sendiri. Sedangkan terdapat motivasi intrinsik, yaitu nilai-nilai kebajikan atau universal. Nanti akan lahir keyakinan kelas, di mana semua itu nanti akan adanya 5 posisi kontrol. Yang pertama 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kemudian lahirlah segitiga restitusi.
dalam segitiga restitusi ini nanti kita dalam melakukannya terhadap peserta didik, di dalamnya ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Misalkan menanyakan keyakinan, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Demikian. Itu. Kemudian untuk 5 kebutuhan dasar manusia, untuk dari William Glasser ini lebih mengarah ke fisiknya. Sedangkan yang pernah saya pelajari dari teorinya Abraham Maslow itu lebih mengarah ke psikologisnya. Kalau William Glasser ini ada bertahan hidup atau survival ya, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan atau freedom. Sedangkan pada Maslow itu lebih mengarah ke aktualisasi diri, pengembangan diri, kemudian lagi kebutuhan sandang, pangan, papan itu lebih mengarah ke teorinya Maslow. Bapak Ibu, saya lanjutkan pemaparan saya mengenai makna disiplin. Makna disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini saya adaptasi dari Yayasan Pendidikan Luhur dan diizinkan untuk diperbanyak oleh pelatih bersertifikat. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini saya adaptasi dari dosen tahun 98 dan juga teori kontrol dari William Glasser. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kemudian apalagi Bapak Ibu? Berwawasan global, kemudian apalagi? Bergotong royong dan kreatif. Ya, itu menjadi sesuatu yang harus kita tingkatkan, harus kita implementasikan, terapkan pada peserta didik kita. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila tersebut. Kemudian tujuan dari disiplin positif di mana menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dan belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi dalam pembelajaran kita harus menghindari suatu hukuman yang kita harus berpijak pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsiknya. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Yang kedua terkait dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi.
untuk teori motivasi perilaku manusia, di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Misalkan di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di sini ada pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi apa, Bapak Ibu? Motivasi yang nomor 1. Termasuk motivasi apa ini? Iya, motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal juga. Kemudian untuk penghargaan diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi internal. Nah, inilah tujuan disiplin positifnya. Nah, ini di sini ada Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mendefinisikan bahwa merdeka menurut beliau artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ini saya adaptasi dari bukunya beliau Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 469. Nah, di sini ada pertanyaannya, apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pernyataan ini saya ambil dari teorinya Gosen tahun 2004. Sedangkan untuk ciri-ciri restitusi ini ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Eksplorasi konsep pemaparan saya selanjutnya terkait dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Mengapa tidak peraturan saja? Dan mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ada beberapa pertanyaannya. Kita merefleksi diri. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, kita bisa merefleksikan diri bahwa untuk mendukung motivasi intrinsik, kita harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih dalam menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturannya. Bapak Ibu demikian. Karena apa? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, kemudian dengan menekankan pada keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan secara tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya.
dalam penentuan visi sebuah institusi atau sekolah, kita terlebih dahulu perlu menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting bagi institusi agar dapat mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Karena visi itu merupakan tujuan mulia yang harus kita capai bersama. Tidak mungkin suatu visi dapat dilakukan oleh kepala sekolah sendiri, tidak mungkin suatu visi, misi, dan tujuan dapat dilakukan oleh Bapak Ibu guru sendiri. Semua pemangku kepentingan sekolah harus berkolaborasi, berkontribusi dalam mewujudkan visi, tujuan, ataupun misinya tersebut. Di sini nilai-nilai kebajikan, misalkan saya contohkan sedikit saja. Di sini misalkan peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, dan seterusnya, Bapak Ibu ya. Di sini sudah terlihat sampai dengan gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, dan pengertian. Kemudian tahap menciptakan program kebajikan. Di sini terdapat misalkan ya, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Surat pendapat atau brainstorming dalam kelompok. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Buatlah poster atau buat di sosial media keyakinan kelas Anda. Pembentukan keyakinan kelas di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian saya lanjutkan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Di sini yang pertama ada mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bersuara pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah, kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Misalkan contoh kalimatnya, misalkan gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatifnya misalkan jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya bisa kita ganti menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Kemudian kita akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Setelah itu, selanjutnya kita seharusnya mengajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya itu tadi, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah 1, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Kemudian tinjau ulang lagi keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Kemudian yang terakhir keyakinan sekolah. Kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah semua warga kelas. Yang kemudian ini Bapak Ibu, ini ada lingkarannya. Lingkaran ini berisi lingkaran peraturan kelas yang dimana kita itu sebagai guru harus menciptakan sebuah atmosfer dalam kehidupan anak didik kita. Dengan adanya peraturan kelas, kemudian lahirlah sebuah keyakinan kelas. Setelah kita membuat atmosfer di dalam kelas itu lebih nyaman, lebih efektif, lebih bermakna lagi, kita akan tercipta nanti lingkungan positif dan pada akhirnya akan tercipta budaya positif. Di sini saya lanjutkan, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Di sini ada kesepakatan kelasnya, yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Serta kesepakatan kelas di sini, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kegiatan pendalaman selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas ini saya ilustrasikan yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak yang notabene saya memasuki modul 1.4. Di sini ada tabel T dan Y. Yang tabel T
ini ya, tabel terlihat, terdengar, berperilaku. Di sini saya ibaratkan bahwa misalkan ada hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Untuk hormatnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian untuk bekerja, di sini tampak seperti dan tidak tampak seperti bahwa kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian untuk yang diterima dan dimiliki tampak seperti, tidak tampak seperti. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di sini hormat tampak seperti bahwa datang tepat waktu. Kemudian yang tidak tampak seperti adalah sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Kemudian yang bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, menyerahkan tugas tepat waktu, dan yang tidak tampak seperti misalkan tugas tidak diberikan. Nah, ini bedanya Bapak Ibu untuk peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu misalkan di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, untuk keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Itu sebagai peraturan. Kemudian keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian peraturan berikutnya misalkan ini dicontohkan, saya contohkan hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, berkomitmen, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, keyakinan kelasnya. Sedangkan peraturan misalkan dilarang menggunakan narkoba, kita bisa membuat keyakinan kelasnya adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran pada peraturan. Kita membuat keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian peraturan menggunakan masker. Di sini mengarah ke keyakinan kelasnya adalah kesehatan, keselamatan, dan yang terakhir misalkan jangan berlari di kelas atau koridor. Di sini keselamatan dan keamanan. Bapak Ibu, di sini yang saya selaku calon guru penggerak yang notabene akan memaparkan materi modul 1.4. Di sini ada perbedaan pada angkatan sebelumnya dan angkatan saya ini, di mana ada perubahan pada modul 1.4 angkatan 9 ini, bahwa penanaman materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur atau hasil riset menjadi 8, di mana penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan perusahaan hubungan, kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini, nah Bapak Ibu ya, coba ini dilihat nih, tindakan guru atau tindakan gurunya sebagai yang ada di sisi kiri, kemudian untuk hukuman atau konsekuensi di sisi kanan. Misalkan seperti ini Bapak Ibu, kita melakukan tindakan kepada murid kita bahwa murid harus mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan apa ya Bapak Ibu? Merupakan yang nomor satunya adalah apa? Hukuman, ya. Kemudian yang nomor 2, kali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini juga hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, ini termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ini sebagai konsekuensi ya Bapak Ibu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini sebagai konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini sebagai hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi. Jadi kita berarti bisa merefleksikan diri dengan adanya apa yang kita lakukan itu termasuk hukuman atau konsekuensinya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi
ini saya adopsi dari Yayasan Pendidikan Luhur dari Gosen ya. Di sini hukumannya saya contohkan saja. Misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyuguhkan kesalahan, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian untuk konsekuensinya ada stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi aturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu time out-nya. Di sini identitas gagal dan identitas sukses. Kemudian bila kita melihat bagian di atas tadi, kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya, sesungguhnya sudah merupakan identitas Bapak Ibu. Sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ini ada 5 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, power, freedom atau kebebasan, dan yang terakhir fun atau kesenangan. Kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol Bapak Ibu di sini ada identitas gagal, identitas berhasil. Identitas gagal itu kontrol dari luar, identitas berhasil sukses juga kontrol dari luar, kemudian kontrol dirinya adalah identitas berhasil atau sukses. Di mana identitas gagal ini menghindari hukuman, menghukum, membuat orang merasa bersalah. Kemudian untuk identitas berhasil atau suksesnya teman dan pemantau. Dan yang terakhir ini manajer atau menghargai diri sendiri. Misalkan guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian membuat orang merasa bersalahnya adalah berceramah dan mengatakan seharusnya bla bla bla, ibu kecewa bla bla bla. Untuk temannya sebagai kontrol dari luar identitas berhasilnya, membuat alasan-alasan untuk muridnya, kemudian menghitung dan mengukur, mengajukan pertanyaan pernyataan sampai dengan dampak pada murid. Ini untuk kontrol dari luar identitas gagalnya, mengulangi kesalahan, merasa rendah diri. Kemudian identitas berhasilnya lemah, tidak mandiri, tergantung. Pemantaunya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Mengevaluasi diri, bagaimana cara dan memperbaiki diri, ini adalah menghargai diri sendiri. Contohnya, misalkan pernyataan-pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan posisi kontrol yang mana? Nah, di sini ada pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai pembuku. Kemudian, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Ini posisi kontrolnya sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir ini sebagai penghukum. Ini ada lingkaran bergerak antara Bapak Ibu. Di sini untuk lingkaran pertama peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah. Yang kedua nilai-nilai manajer memperbaikinya. Misalkan untuk hukuman yang tidak nyaman, kalau kamu tidak dan seterusnya, saya akan dan seterusnya. Apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini dan seterusnya, memperbaikinya. Kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kemudian ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini coba dilihat ya Bapak Ibu ya. Ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
di mana dalam menstabilkan identitas ini misalkan ada pertanyaan begini Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu dapat kita sampaikan kepada peserta didik kita. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah kita menstabilkan identitas pada diri peserta didik, kemudian kita melakukan validasi kebutuhan. Di mana misalkan ada pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian setelah anak kita stabilkan identitasnya dan setelah kita validasi kebutuhannya, yang terakhir pada segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinannya. Misalkan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian yang sudah seperti saya sampaikan tadi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu dapat kita sampaikan kepada peserta didik kita, Bapak Ibu. Nah, misalkan ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalkan kita sebagai guru atau pendidik dapat berkata bahwasanya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian untuk validasi kebutuhan Bapak Ibu, kita sebagai guru bahwasanya membantu siswa harus mengenali basic need atau kebutuhan yang akan dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Apakah itu power, freedom, love and belong, fun atau survivalnya. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Dalam hal ini, yang notabene kita sebagai guru, kita harus berkata dalam melakukan validasi kebutuhan, misalkan kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Dan selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Setelah validasi kebutuhan kita lakukan, Bapak Ibu, anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kemudian kita sebagai guru bahwasanya dalam menanyakan keyakinan, misalkan di sini ada apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu nanti dapat kita, pertanyaan-pertanyaan pemantik ini dapat kita kembangkan menjadi sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, sedikit lagi Bapak Ibu ya, ini ada intervensi 30 detik. Intervensi ini membantu murid kembali ke tujuan semula Bapak Ibu, dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Misalkan di sini ada pertanyaannya atau intervensi ya, kita memberikan intervensi. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Belum. Dengan belum adanya keyakinan kelas, kita akan menapak jejaki sedikit demi sedikit untuk mengarah ke yang lebih baik. Kemudian, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Bagaimana Bapak Ibu? Insya Allah. Ya, gitu. Kemudian, apakah wajar membuat kesalahan?
wajar ya Bapak Ibu. Kita ini sebagai manusia tidak ada yang sempurna, pasti tidak luput dari salah dan dosa. Betul Bu Iva, saya sangat cocok dengan pendapatnya Bu Iva. Nah, bisakah kita memperbaikinya Bu Iva? Bisa sedikit demi sedikit ya Bu Iva. Kemudian apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Oke, bagaimana? Sudah sesuai apa belum? Pribadi saya Sesuai, ya, karena yang namanya pendapat itu tidak ada yang salah dan benar, semuanya pendapat itu adalah luar biasa Bapak Ibu. Terus kemudian intervensi berikutnya, kapan kamu siap untuk mulai? Ya, mulai dari sekarang. Jadi sesuatu itu harus kita mulai dari diri kita, kemudian sampai ke tindakan nyata nanti itu harus terpadu, sistemik, berkala, dan berkesinambungan Bapak Ibu ya. Peraturannya apa? Peraturannya ya itu tadi kita ya konsisten, ajak. Kemudian sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Nah, itu dapat kita tawarkan nanti pada peserta didik kita. Kemudian saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apa yang bisa saya bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Dan bisakah kamu melakukannya? Kemudian yang terakhir adalah apa yang kamu inginkan dan peraturannya apa? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa peraturan ini tidak hanya sebuah peraturan, kita membuat kesepakatan kelas itu sedikit demi sedikit saja, tidak usah banyak peraturan atau tidak usah banyak keyakinan kelas, namun sedikit-sedikit saja namun dilaksanakan dan itu continue Bapak Ibu ya, berkala. Jadi misalkan hari ini datang tepat waktu pada saat ke sekolah atau mungkin mengerjakan tugas sesuai dengan perintah Bapak Ibu guru, atau mungkin saya akan mengumpulkan PR setiap diberikan PR oleh Bapak atau Ibu guru. Nah, itu merupakan keyakinan kelas sebenarnya seperti itu. Nah, misalkan kita buat keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak, misalkan 3 atau 4 atau sesuai misalkan sejumlah peserta didik kita. Nah, itu nanti kalau sudah kalau ukurnya sudah dapat dilaksanakan, dapat kita tingkatkan keyakinan kelas apalagi yang dapat kita tuliskan atau kita sepakati bersama, karena yang kesepakatan yang awal sudah disepakati bersama. Nah, sebelum saya mengakhiri Bapak Ibu ya, ini kita melakukan refleksi terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya bertanya sekarang kepada Bapak Ibu dan Ibu Kepala Sekolah ya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah Bapak Ibu mendengarkan atau mengikuti kegiatan sosialisasi saya terkait dengan penerapan budaya positif? Itu hal baru apa yang mengubah paradigma panjenengan ya Bapak Ibu? Kemudian yang didapatkan itu apa? Meskipun hanya mungkin sedikit, tapi mungkin bisa menambah pemahaman atau mungkin wawasan Bapak Ibu terkait dengan budaya positif. Mungkin Bu Tari dapat menyampaikan, atau mungkin Bu Iva. Nggih, monggo Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Iya. Saya Bu Iva menjawab pertanyaan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Untuk saat ini dari beberapa materi ataupun informasi yang disampaikan oleh Pak Timbul sebagai calon guru penggerak, itu paradigma yang saya dapatkan saat ini adalah anak itu tidak bisa dididik sesuai dengan zaman dahulu. Jadi harus mengikuti perubahan atau kemajuan zaman sekarang. Selain itu anak didik atau murid itu tidak bisa full mengikuti apa yang diinginkan gurunya. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa Bu Iva ya. Saya sangat cocok dengan pendapatnya Bu Iva bahwa kita itu harus mendidik anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi dengan adanya penerapan budaya positif, kita dapat memposisikan siswa kita itu sebagai mitra belajar kita ya.
Kemudian untuk refleksi yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sosialisasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Monggo Bu Sri Lestari selaku kepala sekolah saya persilakan untuk memberikan tanggapan umpan balik reflektifnya kepada saya, Bu. Terima kasih Pak Guru yang diberikan kepada saya untuk refleksi mengenai perasaan apa yang muncul selama mengikuti sosialisasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Menurut saya yaitu memberikan disiplin kepada anak tadi tidak harus menggunakan hukuman, kemudian lebih baik dalam menerapkan keyakinan kelas itu tidak berupa peraturan tapi berupa keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh anak. Kemudian mengenai motivasi intrinsik itu lebih baik diterapkan kepada anak sehingga bisa untuk menuju ke masa depan anak yang lebih mulia. Jadi itu nanti akan mengarah kepada cita-cita anak. Jadi anak melakukan sesuatu bukan karena tertekan atau karena terpaksa atau karena takut dihukum, namun karena dia memiliki motivasi untuk mencapai cita-citanya. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Lestari atas pendapat umpan balik dalam menanggapi kegiatan hari ini. Kepada saya yang notabene saya sebagai calon guru penggerak dari SD Negeri Kampung. Kemudian refleksi yang ketiga, Bapak Ibu ya, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti sosialisasi ini, di mana kita hari ini Bapak Ibu ya, pada siang ini kita sudah meluangkan waktu, kita sudah memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pada siang hari ini pun kita sudah melakukan kegiatan terkait dengan adanya sosialisasi penerapan budaya positif. Jadi bahwasanya kita sebagai guru ya dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita harus mengikuti perubahan yang dinamis, bahwa kita tidak boleh memberikan hukuman atau paksaan apapun, intervensi apapun ke dalam peserta didik. Kemudian refleksi yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti sosialisasi ini. Mungkin Bu Eri dapat menyampaikan saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti sosialisasi ini. Ya pada intinya kita mengemong, begitu ya Bu Eri. Kita mengemong peserta didik kita menuntun laku kodratnya bukan dasarnya. Begitu Bapak Ibu kepada peserta didik. Jadi kita tidak boleh memberikan bahwa justice, kita memberikan justice kepada peserta didik kita bahwa harus seperti ini, harus seperti ini. Itu tidak boleh. Tuntun Bapak Ibu. Kita harus menuntun sesuai dengan laku kodrat alam dan kodrat zamannya. Bapak Ibu, demikian kegiatan sosialisasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya selaku pemateri penerapan budaya positif hari ini pada hari Kamis, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Santi Santi, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua.
Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembiasaan budaya positif inisiatifnya Pak Timbul sangat membantu saya membentuk sifat kepemimpinan saat upacara bendera, melakukan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, lebih hafal lagu wajib dan daerah, sholat duha, dan membaca Asmaul Husna, serta mencintai lingkungan. Terima kasih Pak Timbul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembiasaan budaya positif inisiatifnya Pak Timbul alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Harapannya ke depan akan tetap konsisten terus menerus. Terima kasih Pak Timbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif dan inisiatifnya Pak Timbul alhamdulillah berdampak dan menjadikan siswa lebih tahu kepemimpinan, tanggung jawab, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, dan mencintai lingkungan. Terima kasih Pak Timbul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.